Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widyasari. Saya mahasiswi Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang halusinasi. Halusinasi adalah gangguan persepsi panca indera karena adanya rangsangan dari luar yang terjadi pada sistem penginderaan, di mana pada saat kesadaran individu penuh dengan baik. Itu menurut Nasution 2003. Kemudian ada menurut Sutejo 2017, yaitu halusinasi adalah suatu keadaan di mana klien mengalami perubahan sensori persepsi yang disebabkan oleh stimulus yang tidak ada. Jadi berdasarkan pengertian, dapat diartikan bahwa halusinasi adalah gangguan respon yang diakibatkan oleh stimulus atau rangsangan yang membuat klien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Itu tadi ada definisi, kemudian ada etiologi. Menurut gangguan halusinasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti biologis, psikologis, dan sosial. Dalam aspek biologis, biasanya yang pertama ada hambatan perkembangan khususnya korteks frontal, temporal, dan gejala yang mungkin timbul adalah hambatan dalam belajar, daya ingat, dan berbicara. Kemudian ada perkembangan dan pertumbuhan individu prenatal, perinatal, neonatus, dan anak-anak. Kemudian ada dari aspek psikologis, yaitu keluarga, pengasuh, dan lingkungan klien sangat mempengaruhi respon psikologis dari klien. Sikap atau keadaan yang dapat mempengaruhi gangguan orientasi realitas adalah kekerasan dalam hidup klien. Kemudian ada aspek sosial budaya. Kehidupan sosial budaya dapat pula mempengaruhi gangguan orientasi realitas, seperti contohnya kemiskinan, konflik sosial, budaya kehidupan yang terisolir, disertai stres yang menumpuk. Itu menurut Yudi Hartono 2012. Kemudian selanjutnya ada manifestasi klinik atau tanda dan gejalanya bagi klien yang mengalami halusinasi. Yang pertama ada bicara dan senyum serta tertawa sendiri, mengatakan dia mendengar suara atau melihat sesuatu bayangan, merusak diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan, tidak dapat membedakan hal yang nyata dan mistis, tidak dapat memusatkan konsentrasi, pembicaraan kacau, terkadang tidak masuk akal, sikap curiga dan bermusuhan, menarik diri, menghindar dari orang lain, sulit membuat keputusan, ketakutan, mudah tersinggung, menyalahkan diri sendiri dan orang lain, tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, muka merah, kadang pucat, ekspresi wajah tegang, tekanan darah meningkat, nadi cepat, dan banyak berkeringat. Itu juga menurut Yudi Hartono 2012. Halusinasi itu sendiri ada klasifikasinya. Yang pertama halusinasi pendengaran, yaitu dia mendengar suara atau bunyi, biasanya suara orang atau suara yang dapat berasal dari suara sederhana sampai suara manusia, berbicara membicarakan klien. Kemudian ada halusinasi penglihatan, adalah salah satu persepsi yang salah pada pandangan. Isi dari halusinasi dapat berupa apa saja, tetapi biasanya orang atau tokoh seperti manusia, misalnya merasa ada orang yang berdiri di belakangnya. Kemudian ada halusinasi pengecapan, misalnya dia mengeluh telah mengecap rasa logam atau rasa asin padahal dia tidak memakan apa-apa. Kemudian ada halusinasi penciuman, melibatkan berbagai bau yang tidak ada. Kemudian ada halusinasi sentuhan, persepsi atau sensori palsu terhadap sentuhan atau sesuatu yang terjadi dalam atau pada tubuh, misalnya merasakan ada yang merangkak pada kulit. Kemudian ada halusinasi somatik, mengalami nyeri parah misalnya akibat mutilasi atau pergeseran sendi, padahal itu tidak ada. Kemudian ada penata laksanaan halusinasi. Yang pertama ada farmakologi. Farmakologi neuroleptika dengan dosis efektif bermanfaat pada penderita skizofrenia yang menaun.
Hasilnya lebih banyak jika diberi pada 2 tahun penyakit. Neuroleptika dengan dosis tinggi bermanfaat pada penderita dengan psikomotorik yang meningkat. Kemudian yang kedua, ada terapi kejang listrik. Pengobatan untuk menimbulkan kejang grand mal secara artifisial dengan melalui elektro yang dipasang pada suatu atau dua templas. Terapi kejang listrik dapat diberikan pada skizofrenia yang tidak mempan dengan terapi farmakologi oral ataupun injeksi, dan dosis yang kejang listrik yaitu 4-5 Joule per detik. Kemudian ada psikotropika dan rehabilitas, yaitu ada terapi aktivitas, terapi musik, seni, menari, dan relaksasi, ada terapi sosial, terapi kelompok, dan terapi lingkungan atau home-like atmosphere. Itu adalah konsep teorinya, dan saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan. Ada pengkajian, seperti biasa ada di identitas, keluhan utama, faktor predisposisi, aspek fisik ataupun biologis, aspek psikososial. Kemudian ada pengkajian sekunder, yaitu meliputi pemeriksaan fisik head to toe, pemeriksaan penunjang, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Untuk diagnosa keperawatan yaitu gangguan persepsi sensori, halusinasi, melihat, mendengar, penciuman, meraba, atau kecapan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai halusinasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.